Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid Bapak sekalian. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Bapak harap kabar kalian alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, jadi pada pertemuan kita di siang hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Nah, apakah sistem periodik unsur atau yang kita kenal sebagai tabel periodik unsur itu sudah ada sebelum kita hidup di bumi ini, ataukah ini dicetuskan terlebih dahulu oleh tokoh-tokoh kimia? Nah, mari kita cari tahu. Kalau kalian lihat di foto berikut ini, kalian pasti pernah menemui atau pernah pergi ke supermarket. Nah, bagaimana barang-barang di sana tertata sesuai dengan jenis-jenisnya? Benar? Ketika kita lihat di sini ada kopi, dia disusun dengan kopi-kopi jenis yang lain. Ketika di situ ada ciki-ciki, di situ ada apa? Sikat gigi, susu kaleng dan sebagainya. Nah, mengapa disusun demikian? Nah, mereka disusun berdasarkan kesamaan jenisnya, sifatnya juga sama, fungsinya juga sama. Nah, disitulah mengapa mereka disusun itu di rak yang berbeda-beda, tapi ketika jenisnya sama, mereka tuh sama-sama ada gitu. Kayak misalnya kopi sama kopi, gitu kan, sikat gigi sama sikat gigi, gitu. Nah, begitu juga lah dengan sistem periodik unsur. Kalau kalian lihat nih ya. Nah, di sini sistem periodik unsur itu kan terdapat dari beberapa golongannya. Ini yang sistem periodik unsur modern dari golongan 1A sampai 8A. Nah, dari golongan 1A, 2A itu ada namanya. Nah, untuk golongan 1A itu namanya golongan alkali. Golongan 2A itu namanya golongan alkali tanah. Bisa kalian lihat di sini. Nih, di bagian sininya itu udah nama-namanya tuh. Alkali metal, alkali tanah, basic metal, halogen, dan lain-lain. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk golongan 8 itu namanya golongan gas mulia. Dan golongan 7 itu namanya golongan halogen. Nah, bagaimana sih sistem periodik ini terbentuk? Apakah dia memang langsung ada atau tidak? Nah, mari kita cari tahu. Kita akan bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, yang pertama, perkembangan sistem periodik unsur. Nah, pada tahun 1786 itu unsur yang baru dikenal itu sebanyak 26 unsur. Kemudian di tahun 1870 bertambah menjadi 60 unsur. Hingga sekarang bertambah lagi menjadi 100 unsur lebih. Itu untuk itu ya sampai sekarang ini ya. Setiap unsur memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Tentu cukup sulit jika harus diikat satu persatu. Inilah fungsi dari penyelidikan untuk sistem periodik agar dapat menunjukkan unsur yang memiliki kemiripan sifat. Oleh karena itu, muncul upaya untuk menggolongkan unsur berdasarkan sifatnya. Penggolongan tersebut didasarkan pada massa atom relatif atau AR seperti yang dimukakan oleh Dobryner, Newland, dan Mendeleev. Nah, mereka bertiga ini adalah yang mencetuskan hukum-hukum atau teori mengenai perkembangan dari sistem periodik unsur. Nah, di sini pertama adalah Bapak Dobryner yang mencetuskan hukum triad. Jadi si Dobryner ini nih menemukan ada 3 kelompok unsur yang mempunyai sifatnya mirip. Nah, mereka ini dihubungkan berdasarkan massa atom relatifnya. Contohnya seperti lithium, natrium, dan kalium. Nah, mereka ini kan ada 9 unsur nih dari beberapa unsur tadi yang sebelumnya disebutkan. Tapi si Dobryner ini dia menyebutkan ini adalah triad Dobryner. Dia melihat ketika unsur pertama dan unsur ketiga, ketika kalian rata-ratakan AR-nya, itu nilai AR-nya sama dengan unsur kedua. Nah, kalau kalian tidak paham, misalnya gini ya. Li memiliki massa atom relatif sebesar 6,94. Nih, kalian bisa lihat di contoh ya. Kemudian, kalium memiliki massa atom relatif sebesar 39,10. Nah, ketika kalian tambahkan ARLi dengan ARK, berarti kan 6,94 ditambah 39,10 terus dibagi 2. Nah, hasilnya 23,02. Nah, hasil ini AR ini itu
menurut Dobreiner akan sama seperti AR unsur kedua dari triad ini, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat AR-nya Na itu kan 22,99. Sedangkan AR dari litium dan kalium yang dibagi dua itu AR-nya 23,02. Nah, disitulah si Dobreiner ini mengemukakan pendapatnya mengenai sistem periodik unsur. Nah, tetapi di sini terdapat kelemahan. Kelemahannya adalah banyak unsur yang memiliki sifat yang sama, tetapi jumlahnya lebih dari 3. Nah, di sini kelemahan ini dilihatlah oleh hukum oktav Newland. Nah, jadi si Newland ini mendapatkan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya, yaitu sebagai berikut. Jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, maka pada unsur yang ke-8 sifatnya mirip dengan unsur yang pertama, dan unsur yang ke-9 dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. Nah, di sini bagaimana maksudnya unsur pertama dengan unsur ke-8? Nah, kalau kalian perhatikan dari Li, Be, CNOF, nah itu kan dari 1 sampai ke 7 tuh ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari Li sampai F itu kan 7 ya. Nah, 8-nya yang mana? 8-nya balik lagi ke Na, ya. Berarti Li itu sama dengan Na. Nah, begitu juga Be sama dengan Mg. Seperti itu. Nah, dengan demikian Li, Na, dan K mempunyai sifat yang mirip. Juga dengan Be, Mg, dan Ca. Dan seterusnya. Hubungan ini oleh Newton disebut hukum oktav. Oktav ya, kan oktav itu artinya ke-8. Oktav 8 artinya. Karena kemiripan sifat unsur terjadi setelah hitungan ke-8. Nah, ke-8 itu sama dengan oktav. Itu ingat aja ya kata kuncinya. Tapi dilihat dari beberapa kasus, hukum ini nampaknya benar. Tetapi untuk unsur yang lain terbukti tidak. Contohnya seperti S dan FO itu tidak memiliki kemiripan sifat. Itu untuk pada hukum oktav Newton, dan kelemahannya adalah kesamaan sifat unsur tidak berlaku pada massa atom relatif yang unsur yang nilainya besar. Jadi ketika massa atom relatif suatu unsur itu besar, nah pada hukum oktav ini tidak berlaku. Nah, yang ketiga ini adalah hukum dari Mendeleev. Nah, Mendeleev ini menemukan hukum, maksudnya dia mencetuskan sebuah teori bahwa sistem periodik itu disusun berdasarkan sifat kimia dan fisikanya. Nah, jadi Mendeleev ini dan Mayer itu tuh secara terpisah membuat daftar unsur yang merupakan perbaikan dari hukum oktav Newland. Jadi mereka ini saling memperbaiki teori-teori mereka. Jadi tadi si Dobreiner diperbaiki oleh oktav, dan si oktav ini diperbaiki lagi oleh Mendeleev. Si Mendeleev ini dia memperhatikan dari sifat kimia dan fisika, sedangkan Mayer ini lebih ke sifat fisikanya. Seperti itu. Jadi dari sifat dan kimia, sifat fisika dan kimia unsur di samping yang bisa kalian lihat ini unsur-unsurnya. Si Mendeleev menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Hubungan itu disebut sebagai hukum periodik yang berbunyi sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Nah, itu bunyi hukumnya. Terus pada tahun 1869, Mendeleev berhasil menyusun daftar unsur yang disebut sebagai sistem periodik Mendeleev. Ia menempatkan unsur dalam tabel sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, seperti sama yang dibuat oleh Newland. Nah, di sini si Mendeleev sudah membuat sistem periodik. Nah, ini sudah banyak ya. Dia sudah membuat tabel golongan 1 sampai golongan 8 dari dan periode 1 sampai periode 12. Nah, dia menyusunnya berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya atau kenaikan nomor AR-nya ya. Nih ya, Mendeleev membagi unsur menjadi 8 golongan dan 12 periode, sehingga unsur dalam satu golongan mempunyai sifat yang mirip. Hal penting yang terdapat dalam sistem Mendeleev adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama itu ada sifat kimia dan fisika unsur dalam satu golongan mirip dan berubah secara teratur. Yang kedua, elektron valensi suatu unsur sama dengan nomor golongannya. Nah, elektron valensi itu elektron terluar ya.
Yang ketiga itu dapat meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan waktu itu dan telah mempunyai tempat yang kosong. Kalau kalian lihat nih, kayak di nomor 9 itu kan ada strip-strip tuh. Nah, itu kan yang unsur yang belum ditemukan. Cuman si Mendeleev ini sudah membuat ruang kosong di tabel tersebut. Kekurangannya yang pertama adalah panjang periode tidak sama dan sebabnya tidak dijelaskan. Yang kedua, beberapa unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan air. Contohnya Te dan I. Te itu 108, tapi itu sebelum I 107, jadi 108 duluan nih. Nah, ini seperti itu. Te duluan baru I. Padahal nomornya kan duluan I gitu kan. Nah, yang ketiga, selisih massa unsur yang berurutan tidak selalu 2, tetapi berkisar antara 1 dan 4, sehingga sulit untuk meramalkan massa unsur yang belum diketahui secara cepat. Yang keempat, valensi unsur yang lebih dari satu sulit. Valensi unsur yang lebih dari satu sulit untuk diramalkan dari golongannya. Yang kelima, anomali penyimpangan unsur hidrogen dari yang lain tidak dijelaskan. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari Mendeleev. Nah, kemudian dari Mendeleev muncul lagi sistem periodik Mendeleev versi modern. Nah, setelah Moseley berhasil menemukan nomor atom, ya, Moseley menemukan nomor atom yang tadi kan sebelumnya kan itu kan massa atom relatif, massa atom relatif. Nah, di sini kan dia berhasil menemukan nomor atom. Para ahli mencoba untuk melihat hubungan sifat unsur dengan nomor atom tersebut. Lalu dikemukakanlah bahwa nomor atom adalah jumlah proton yang terdapat di dalam inti, dan nomor massa adalah jumlah proton dan neutron dalam inti tersebut. Nah, itu nanti berhubungan dengan notasi unsur ya. Nanti ada yang bisa dijelaskan, Bapak jelaskan. Kemudian penyelidikan akhirnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara nomor atom dengan volume, titik lebur, energi ionisasi, dan jari-jari atom. Nah, ini adalah sifat kimia dan fisikanya dari unsur. Berdasarkan fakta di atas, hukum periodik Mendeleev harus diperbaiki menjadi hukum periodik versi modern, yang bunyi hukumnya seperti ini. Sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Ya, yang tadi kan sebelumnya kan sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atomnya. Ini dari nomor atomnya, nomor massa, dan ini nomor atom gitu. Kemudian disusunlah sistem periodik baru yang didasarkan pada kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat unsur. Sistem ini disebut sebagai sistem periodik Mendeleev versi modern, yang dimana unsur dibagi menjadi 8 golongan dan 7 periode. Unsur yang elektron valensinya sama diletakkan dalam satu golongan. Unsur yang jumlah kulitnya sama diletakkan dalam satu periode. Terdapat dua jenis golongan, yaitu golongan utama 1A sampai 8A dan B, dan golongan transisi, golongan 1B sampai 8B. Ada periode yang pendek, yaitu periode 1, 2, dan 3, dan juga ada yang panjang, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di samping itu juga dikenal sebagai golongan lantanida dan aktinida. Nah, kalau kalian penasaran, yang tadi Bapak jelaskan, nah ini golongan 1A dan 8A. Ini golongan B ini transisi nih ya. Nah, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Nah, ini golongan lantanida dan aktinida di bawah. Cuman lantanida dan aktinida ini termasuk ke dalam golongan nih, warnanya nih kan. Nah, lantanida masuk ke dalam hijau ini, 57 kan di sini di dalam golongan 3B, juga aktinida ke bagian sini. Nah, jadi Bapak harap kalian paham dengan apa yang penjelasan Bapak sampaikan. Jika ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.